Halo sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan melihat sebuah informasi yang bisa mencengangkan bahwa di beberapa negara tertentu justru masjid dan hijab dan lain sebagainya dilarang. Kenapa? Ada apa dengan mereka? Tidak perlu berlama-lama, mari kita dengar berita berikut ini teman-teman. Dan semoga kita dicerdaskan. Anda yang tidak mau mendengar, silahkan skip. Tapi kalau Anda merasa perlu informasi ini supaya dapat berbenah dan juga belajar, mari kita dengar baik-baik. Ini dia videonya. Kenapa saya mengatakan muak? Dan topik kita saat ini cukup ngeri-ngeri sedap, saudara. Karena ini sebuah pertanyaan. Ya, saudara muslim, kalian jangan GR dulu ya. Ini adalah pertanyaan, bukan pernyataan. Kalau pernyataan, kalian banyak sekali membuat pernyataan-pernyataan yang ngawur. Yesus, Tuhan kok mati, Tuhan digantung, Maria, Yesus kawin dengan Maria, dan lain sebagainya. Oh, banyak itu, terutama para mu'alaf, ustadz-ustadz yang ngaku-ngaku mu'alaf, dan ternyata penipu semua. Saya terus terang muak sama mereka. Jujur, saudara, salah satu yang memuakkan itu antara lain, misalkan begini. Mana dia ya? Nih. Kalau dari Islam sudah jelas, ya. Antum itu, para saudaraku yang tersayang, Kristen dan Katolik, kami sebut sebagai Nasara. Saya paling muak ketika si Kainama mengatakan, saudara-saudaraku Kristen Katolik tersayang, memangnya kau pacar kami? Ya, kau ini homo ya? Sama Menahem Malaya, cintaku, sayangku. Apapun alasannya itu hanya dikatakan oleh para bences, saudara ya. Kita lanjutkan. Kristen dan Katolik, kami sebut sebagai Nasara. Kristen dan Katolik, kami sebut sebagai Nasara. Loh, itu Nasrani Kristen, bukan? Kan tadi saya udah tulis, Nasara. Nasara ini adalah sect in the first century dan person from, ya, nativity atau tempat awal, tempat kelahiran, asal, native, ya. Nasara bukan Kristen, karena di dalam Al-Quran bilang Nasara tidak pernah bilang Masihiyun. Kristen dalam bahasa Arabnya itu Masihiyun. Kalau dari Islam sudah jelas, ya. Antum itu, para saudaraku yang tersayang, Kristen dan Katolik, kami sebut sebagai Nasara. Kristen dan Katolik, kami sebut sebagai Nasara. Kristen dan Katolik, kami sebut sebagai Nasara. Oh, banyak, saudara. Ini orang manusia memalukan sekali. Kalau Islam masih percaya sama Kainama, maaf ya, memuakkan sekali kalian ini. Kenapa? Jelas-jelas menipu kok. Waktu dengan Esa Soro aja, jelas-jelas dia itu, aduh. Dan bagi saya, Kainama itu pelacur bakti, saudara. Pelacur agama, gitu. Menjual-jual diri ke sana. Terus lagi, hal yang memuakkan Adi Hidayat. Tolong Adi Hidayat sampaikan ke Adi Hidayat. Kalau benar kau adalah penghafal Injil, ayo kita tes. Tapi Injil yang mana dulu? Injil yang di Al-Quran. Nanti tanya sama Pak Stenker ya. Injil Al-Quran itu yang mana? Itu pertama itu. Kita dengarkan. Maaf saya kok tiba-tiba meledak gitu, berasap-asap. Termasuk Donitan ini. Kesan mana ini? Teman-teman. Kesan mana ini? Jadi kalau saya ditanya sama teman-teman kesan mana ini? Ngasih kalau kamu bilang ini palsu. Ya nggak ada. Kamu udah nggak dijanjikan dijaga. Orang mungkin tunggu. Ini manusia yang satu ini lucu ya. Taurat, Zabur, Injil, mana janji Allah untuk menjaga? Loh, saudara-saudara, Donitan itu secara tidak sadar, maaf ya, itu kan hanya sebuah dugaan. Secara tidak sadar itu mengatakan Allah SWT-mu itu bodoh loh. Mengatakan tidak ada perintah untuk menjaga Taurat, Zabur, Injil. Nggak ada perintah. Loh, betapa bodohnya orang ya. Ini nggak usah dijaga ya, tapi kamu harus percaya ini ada. Kamu harus imani, bukan hanya percaya. Suruh imani, Pak. Lucu gak? Taurat, Zabur, Injil gak usah dijaga ya, tapi kau harus mengimani. Tapi mengatakan, udah gak ada, tapi disuruh mengimani. Bingung gak, saudara? Wes muter-muter, saudara. Kalau Nabi kan pembawa wahyu Allah. Kalau nabinya mati, modar, maka wahyunya juga ikut nabinya mati. Nah, sekarang Isa mati atau enggak? Jawabannya apa? Berantem sendiri mereka. Muhammad bagaimana gelarnya? Almarhum loh, saudara. Beliau sudah almarhum. Loh, betul nggak? Ini sorry, saya ralat, bukan gelar. Tetapi status kehidupannya bagaimana? Almarhum, Pak. Artinya, ya silahkan tafsir sendiri. Memuakkan, Pak, di sana. Memuakkan lagi apa? Ini orang-orangnya ya. Merepresentasikan Islam. Adi Hidayat nih, tolong sampaikan ke Adi Hidayat. Berani nggak dites? Coba sesumbernya ini. Jika dijaga. Orang mungkin sekarang mengiranya saya menghafal Quran saja. Alhamdulillah saya juga menghafal Injil, menghafal Bible. Oke. Menghafal Bible. Ayo kita tes. Adi Hidayat adalah penipu. Berani nggak dites? Bible yang, kalau bilang Bible berarti Injil menurut otak kalian berarti adalah Alkitab yang ada kepada kami.
Catat baik-baik. Catat baik-baik. Alhamdulillah saya juga menghafal Injil, menghafal Bible. Masih banyak teman-teman kita umat Islam yang menganggap bahwa Bible-nya orang Kristen itu adalah Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran. Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Jadi kalau tadi saya bilang Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu ya Bu ya. Berarti kalau nabi-nabinya sudah nggak ada atau sudah meninggal, wahyunya kemana? Ya ngikut dong. Berarti kalau nabinya sudah meninggal ya wahyu sudah nggak ada gitu. Berarti Al-Quran itu nggak ada. Gimana Pak David? Bagaimana Irsad? Belum berpendapat dulu. Saya minta tanggapan. Lucu. Ini Bagaimana? orang super bodoh. Iya. Yang namanya Dongki Saiton ini bodoh sekali. Iya, oke, cukup Pak. Kalau dia berkata Iya. nabinya mati maka wahyunya juga Iya. ikut nabi, berarti wahyunya juga terangkat bersama dengan nabi. Atau Berarti dikubur Al-Quran bersama itu dengan nabi. bukan wahyu Allah, Pak. Berarti Al-Quran memang bukan wahyu Allah. Jadi wahyu Itu siapa? dia. Ya terserah Anda tafsirkan sendiri. Karena Wahyu berdasarkan Xiaoming. Donitan punya mulut, Iya, betul. kita ikutin aja. Ya. Jadi Gitu. Donditan itu secara tidak langsung mengatakan Allah SWT itu bodoh loh. Betul nggak? Berarti Al-Quran Iya. itu bukan wahyu Allah, udah mati semua itu. Tapi pertanyaan saya, Isa mati enggak? Mana Nggak Injil mati. Isa yang dihafalkan oleh Adi Hidayat tadi? Mana? Oke, Adi Hidayat ya Pak ya, kita ulek-ulek Adi Hidayat. Saya minta dia bertanggung jawab. Sampaikan ke Adi Hidayat, penipu satu ini. Ya. Orang mungkin sekarang mengiranya saya menghafal Quran saja. Alhamdulillah saya juga menghafal Injil, menghafal Bible. Oke, kita tes. Sampaikan Adi Hidayat. Kalau di Kristen Pak, berani bohong, nggak laku Pak. Di sana masih laku. Itulah yang membuat saya muak. Satu lagi. Semuanya boleh Paulus mengajarkan semuanya boleh dimakan. Bahkan kalau semuanya boleh dimakan, manusia juga boleh dimakan. Karena semuanya halal kan begitu. Semuanya halal. Ini tololnya minta ampun. Sampaikan kepada siapa satu lagi Ipung ini. Saya bilang dia Ustadz tolol. Maaf Pak Eri kok kasar? Enggak. Saya menelanjangi mereka. Firman Tuhan mengatakan jangan ikut bagian mereka, telanjangilah. Ini dosa Pak. Dosa itu hamartia, meleset. Dan dengan sengaja dia meleset. Saya telanjangi nih ustadz-ustadz yang satu ini. Ya. Saya kecam, menegur dengan keras. Tolol. Nggak ada bahasa yang lain Pak. Bodoh. Khusus mereka-mereka ini. Kenapa? Karena mereka dengan sengaja Pak. Kalau orang yang nggak tahu, ya bukan ustadz yang nggak belajar secara akademis, saya pasti lemah lembut. Oh ya kamu nggak. Tapi ini kan dengan sengaja Pak. Dan ini iblis, orang-orang terkutuk. Berdasarkan Galatia 1 ayat 8 dan 9, orang yang memberitakan Injil yang lain terkutuklah dia. Dan mereka itu setara dengan anjing dan babi. Itu tak ulang-ulang. Berdasarkan 2 Petrus 2 ayat 22, bahwa peribahasa ini, tepatlah peribahasa ini untuk mereka. Anjing kembali ke muntahannya dan babi ke kubangannya. Mereka muntahkan dengan menghina Alkitab, palsulah, dan mereka menyempurnakan. Tetapi mereka makan juga muntahannya itu. Tidak bisa hidup tanpa Alkitab. Heran saya, kalian benci ya, benar-benar cinta. Benci tapi rindu kan, lucu kan. Munafiknya minta ampun. Kalau kami Pak, Alkitab tidak butuh Al-Quran dengan tidak mengurangi rasa hormat. Kami tidak butuh Al-Quran untuk membenarkan Alkitab. Karena kalian lahir abad keberapa? KW selalu setelah Ori Pak. Ori itu selalu yang pertama. KW mati-matian memplagiat lalu ATM, menyontek lalu ATM amati tiru modifikasi. Muak sekali lihat mukanya ini Pak. Ini manusiawi saya ya. Tetapi Pak Heri akan saya mengasihi jiwa mereka Pak. Saya doakan mereka supaya mereka hatinya bergetar entah kapan, walaupun susah didaur ulang itu orang-orang model ini. Penutup bagian ini. Sekarang ini macam apa, agama macam apa yang model gini Pak? Habib, hada minal muhibbin Habib. Pewaris Nabi bukan ulama. Dia seorang wali min auliyaillah. Pewaris Nabi bukan ulama. Habib. Kalau bahasa sekarang, ini Nabi dan keluarganya. 2. Menghina sesembahan agama lain. Ini Pak, ini agama macam apa Pak? Baru kali hanya di Islam saja Pak. Dan ini direpresentasikan oleh Habib yang ngaku-ngaku cucu Nabi ya. Oke lah, saya nggak ada urusan Habib palsu, nggak ada urusan. Tapi kan ini terkenal cucu Nabi Pak. Apakah Nabi Muhammad ajarannya seperti ini? Adalah bentuk ketaatan. Kok Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir nggak boleh dihina? Kan mereka udah hina semua. Kan menghina sesembahan-sesembahan itu kan sebetulnya taat. Arti salah satu bagian ketaatan kepada Allah adalah menghina Tuhan-Tuhan palsu. Saudara, salah satu ketaatan kepada Allahmu, Tuhanmu adalah menghina orang lain. Sementara ada ayat mengatakan jangan kau memaki sesembahan orang lain supaya kau tidak dimaki sembahan rupa. Padahal bukan untuk kami Pak. Itu asbabul nuzulnya untuk para penyembah berhala. Loh, inilah Allah SWT. Representasi daripada Allah. Bagi saya memuakkan sekali. Representasinya seperti ini.
Kalian yang mengatakan, oh tidak, lah ini faktanya. Kenapa kau diam? Satu bagian ketaatan kepada Allah adalah menghina Tuhan-Tuhan palsu. Oke. Yang kau bilang Tuhan palsu itu malah kasihilah sesama manusia loh. Nggak disuruh menghina loh. Bahkan kita nggak boleh mengatakan saudaramu kafir, itu nggak boleh loh di Alkitab. Lebih mulia mana? Lalu sekarang Anda yang merasa hebat dan layak untuk menghina orang lain, lihat nih, menurut saya rendah sekali. Atau 2019, cek aja waktu pengadaan Al-Quran itu ada orang MUI atau mungkin juga fatwa MUI, saya kurang tahu, tapi dia orang MUI yakin, dia mengeluarkan sebuah pernyataan statement jelas di media massa bahwa pengadaan Al-Quran yang dikorupsi itu bukan penistaan agama. Dia katakan apa? Ya kan Al-Qurannya tetap seperti ini, yang dikorupsi itu adalah ini. Nah, kalau masuk logika yang tadi, ini penistaan agama karena ada simbol-simbol Islam, yaitu Al-Quran, kemudian dikorupsi. Korupsi itu kemaksiatan, iya kan? Nah, ini harusnya penistaan. Tapi itu disebut sebagai bukan penistaan. Yang tadi itu ada simbol-simbol Islam, yaitu Bismillah, makan babi. Tapi itu dianggap sebagai penistaan. Standar gandanya di situ. Kenapa bisa standar ganda itu? Ya kayak tadi itu, karena istilah penistaan agama, istilah kita ngejokes agama dan sebagainya, itu sepenuhnya subjektif karena agama itu benar-benar tidak bisa ditakar dalam konteks itu. Itu serius. Lucu ya saudara ya, lucu ya. Betapa rendahnya itu. Betapa rendahnya. Penutup saudara. Motif kejahatan suami saya, Habib Aceh, adalah menikahi siri banyak perempuan. Motif kejahatannya adalah menikahi siri banyak perempuan, sehingga dia aman dari jeratan hukum. Bagaimana nasib kami perempuan yang dinikahi siri yang mendapatkan banyak kekerasan, sementara niat kami sebagai perempuan adalah menjaga kesucian, menjalankan syariat Allah, menghindari zina. Kami menikah sah di hadapan Allah, tapi di mana negara melindungi kami yang mendapatkan kekerasan bertubi-tubi? Bapak Kapolri yang terhormat, saya telah mengalami banyak kekerasan secara berulang-ulang. Berdasarkan data. Oke, cukup ya. Nah, kau harus tinggalkan itu. Lah itu mereka, suamimu menjalankan agama loh, nggak salah. Mohon maaf, ada yang lupa saudara. Saudara-saudara, ternyata akhlak orang Indonesia jauh lebih baik daripada orang Arab. Agama itu akidah, syariah, akhlak. Pak Masilo tadi bicara akhlak, paham nggak? Akidahnya kita Indonesia sama dengan orang Arab, sama. Rukun Islamnya, rukun imannya 6, sama. Iman billah, iman bi malaikatihi, iman bi kutubihi, iman bi rusulihi wa anbiya'i, iman bil yaumil akhir, iman bil qadar wal qadar, sama nggak? Arab, Jawa, Trenggalek, Pacitan, pojok mana? Pojok mana? Pulau Lembu ya? Diuraikan sama. Wes sudah ya. Syariatnya sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, haji umurnya ke Mekah, zakat 2,5%. Ini bukan ente, saya kira-kira itu. Ini mustahikin, bukan mustahikin. Sama orang Arab, orang Indonesia sama, sholatnya 5 waktu dan seterusnya lah ya. Itu syariat ya. Paham nggak? Sholat sunnah qobliyah ba'diyah sama, Qurannya sama. Begitu jatuh atau begitu masalah akhlak, bangsa Indonesia jauh lebih baik, lebih mulia, lebih unggul daripada bangsa Arab. Luar biasa. Itu belum saya tunjukkan ini ya, Pak Kiai David Irsyad dan Setengah Kera. Belum saya tunjukkan Habib ngaku-ngaku keturunan Nabi itu minta istri kiai lokal di situ. Order kayak BO, perempuan santriwati di pesantren loh, untuk ditiduri Habib ini. Belum lagi makan durian dari ludahnya Habib, meludahi minuman dan lain sebagainya. Belum yang itu, dan lain-lain. Bahkan Habib dengan petenteng ngaku-ngaku Habib, kalian harus mencintai saya, dan lain-lain. Pak David, lalu nanti setengah. Iya, baik. Sabar dulu, terima kasih. Ya, lanjut Pak. Ya, saya jawab dulu tentang Nasoro yang disampaikan oleh si bangke busuk ini. Di Alkitab kita tidak pernah ada tercatat Nasoro, nggak pernah. Ya, kalau ada Nasoro saya nggak ngerti di mana tuh Nasoro. Yang saya tahu Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Yang dulu itu di Perjanjian Baru merupakan satu kalimat penghinaan kepada pengikut Kristus. Ya, mereka menghina pengikut Kristus dengan sebutan Kristen. Jadi kalau dia sebut Nasoro kita nggak ngerti maksud dia apa. Karena kitab abad ke-7 mau dikorelasikan dengan kitab abad pertama, beda 700 tahun, tidak ada nyambungnya. Apalagi yang tulis Alkitab kita ini semua adalah bangsa Yahudi, nggak ada bangsa Arab.
Jadi kalau ada orang Arab mau tafsir-tafsir Alkitab kita, atau para polemikus Muslim mau menafsirkan Alkitab kita, itu jauh api dari panggang, nggak layak. Karena Alkitab ini lebih dahulu ada dari Al-Quran. Jadi nggak bisa Anda tafsir Alkitab kita. Anda harus belajar kepada ahli kitab, orang Kristen, bertanya dan kita menjawab. Ya, karena Taurat, Zabur, dan Injil tidak pernah ada di Al-Quran. Dan tidak pernah ada barang buktinya kepada mereka sampai kapanpun. Sejak dari awal Muhammad jadi diangkat katanya jadi nabi atau bagaimana, saya nggak ngerti. Itu nggak pernah ada yang namanya Taurat, Mazmur, atau mereka sebut Zabur. Saya nggak ngerti itu. Kok dirubah-rubah Injil kita, kitab kita. Ya, kemudian Injil itu nggak pernah ada barang bukti di sana. Bahkan yang dikatakan Nabi Isa membawa Injil itu juga nggak pernah ada barang buktinya sampai hari ini. Nggak pernah mereka bisa menunjukkan. Jadi kalau dikatakan Taurat, Zabur, Injil itu untuk Bani Israel, siapa yang bicara itu? Dan waktu itu lagi katanya. Nah, Muhammad yang bicara, belum ada Muhammadnya. Taurat, Mazmur, dan Injil itu sudah ada duluan, Muhammad belum lahir. Nah, itu harus perhatikan, karena ini ada di abad pertama, belum lahir. Kalian ada di abad ke-7. Jadi bagaimana mungkin saya bisa percaya pembicaraannya si Bangke atau si Dongki Saiton ini dan begundal-begundalnya? Saya nggak akan percaya, Pak Heri, karena Alkitab ini kita tidak ada sangkut paut dengan Al-Quran. Sama sekali. Anda mau sebut bilang itu agama samawi, kita nggak kenal. Agama samawi hanya ada dua, yaitu Yahudi dan Kristen. Ya. Kenapa? Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu kita satukan karena memang ada korelasinya, ada sambung menyambungnya. Di Perjanjian Lama, kitab nubuatan, bayang-bayang tentang Perjanjian Baru. Bisa kita buktikan ayat-ayat itu dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru saling ada koneksinya, korelasi, saling sambung menyambung, ada korelasinya. Nggak ada itu dikatakan kita mencuri kitab orang Yahudi, itu hanya congormologi mereka untuk menguatkan premis mereka supaya berarti orang Kristen mencuri kitab orang Yahudi. Nggak ada orang yang tulis semua orang Yahudi, semua adalah bangsa Yahudi. Bagaimana? Kita orang Kristen beriman, kita percaya ini kisah yang sudah terjadi di masa lampau. Ya, Alkitab ini menulis kisah yang terjadi di masa lampau dan nubuatan-nubuatan yang akan terjadi di masa kini dan masa yang akan datang. Nah, ketika kita orang Kristen beriman kepada Yesus Kristus, kita percaya kepada Alkitab, lalu kita membaca Alkitab dan kita mengerti bahwa semua nubuatan terjadi di dalam Alkitab itu ada sambung menyambungnya dengan Perjanjian Baru. Jadi tidak ada orang Kristen itu mencuri kitabnya orang Yahudi, itu nggak ada. Karena tidak ada firman Tuhan khusus diturunkan hanya untuk bangsa Yahudi, nggak ada. Aku menurunkan ayat ini hanya khusus bagi bangsa Yahudi saja dan di luar bangsa Yahudi nggak boleh. Ini saudara, mereka pelintir-pelintir firman Tuhan untuk semua bangsa. Ya, yang percaya kepada firman Tuhan maka itu berlaku buat Anda. Anda menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda wajib percaya semua firman yang ada di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. Ya, jadi kalau dikatakan orang Kristen menyembah manusia juga itu nggak masuk logika. Karena tidak ada orang Kristen menyembah manusia. Yang adalah kita menyembah Allah yang di dalam roh dan kebenaran. Makanya Yesus berkata, sembahlah Allah di dalam roh dan kebenaran. Artinya, sembahlah aku, Yesus ini, di dalam roh dan kebenaran. Karena Yesus sebelum jadi manusia, dia aslinya adalah firman Allah. Dia adalah Allah itu sendiri. Ya, dia mengambil rupa manusia, dia membatasi dirinya. Ketika dia kodratnya manusia, dia batasi dirinya. Nah, ketika dia mati dan bangkit, dia sudah pada kemuliaan yang semula. Makanya dia katakan, ya Bapa, permuliakanlah aku pada kemuliaanku yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Jadi Yesus itu sudah ada sebelum dunia ada. Jangan lihat sisi kemanusiaannya saja yang ketika dia disalib, oh Tuhan kok mati. Tidak ada orang Kristen meyakini Tuhan mati. Orang Kristen meyakini Yesus adalah kodratnya ilahi. Kemanusiaannya karena dia mesti jadi Mesias, harus menjadi domba sembelihan. Itu sebagai tipologi atau lambang. Dia harus mati disalib. Cara matinya bagaimana? Setelah kita baca Alkitab kita tahu. Ya, kita tahu prosesnya itu seperti apa. Setelah kita baca Alkitab. Makanya orang Kristen beriman kepada Alkitab ini karena firman itu ya datang dari pendengaran. Pendengaran apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu? Kita baca Alkitab. Kalau kita nggak baca Alkitab, bagaimana kita tahu Yesus itu Tuhan? Kita nggak akan tahu, saudara. Makanya karena Muslim tidak baca Alkitab kita, mereka bilang, oh, orang Kristen menyembah manusia. Orang Kristen menyembah 3 Tuhan. Nggak ada, saudara. Saya nggak pernah baca di Alkitab ada 3 Tuhan. Nggak pernah ada, saudara.
Ya, jadi jangan karang yang tidak ada di Alkitab tuh jangan dikarang. Ya, ini kejadian yang sudah masa lalu, sudah terjadi, fakta, data dan sejarah, dan kita imani itu. Yesus 2000 tahun yang lalu turun, 33,5 tahun naik ke surga. Sudah naik ke surga 2000 tahun yang lalu. Kalau kita bicara sekarang dia manusia, itu derita lu. Orang Kristen tidak bicara lagi Yesus manusia. Orang Kristen berbicara di abad sekarang ini Yesus adalah Tuhan. Karena Yesus memang Tuhan setelah kita baca Alkitab. Tetapi waktu dia turun 2000 tahun yang lalu, dia sebagai Mesias yang diberi kuasa oleh sang Bapanya. Jadi jangan diputar balik firman Tuhan itu. Jangan dibilang orang Kristen menyembah manusia. Nggak ada ayatnya, nggak ada dalilnya. Orang Kristen menyembah mayat. Yesus bangkit hari ketiga, tidak ada yang sembah mayat. Ya, orang Kristen Tuhannya digantung, nggak ada. Tuhannya dipaku, nggak ada. Yang dipaku itu manusia. Kemanusiaannya yang dipaku, bukan keilahiannya. Nggak ada Tuhan bisa dipaku. Dan ingat, orang Kristen itu kalau menyebut Tuhan tidak langsung konotasinya Allah Bapa. Karena Tuhan bagi kami itu adalah penguasa. Ya, penguasa di langit dan penguasa di bumi. Yesus diberi kuasa oleh Bapanya. Matius 28 ayat 18. Clear. Kita bertemu dengan Yesus nanti di sorga juga. Karena Bapa tidak terhampiri. Bapa sang pencipta itu tidak ada satu manusia yang bisa menghampiri dia. Malaikat pun nggak mampu hadapi dia. Yang kita ketemu Yesus, yang adalah firman yang telah turun 2000 tahun yang lalu. Jadi jangan diputar balik ya firman Tuhan itu. Begitu Pak Heri, lanjut. Oke, luar biasa, dahsyat ya. Nah, sebelum Pak Stenker, Shalom Pak Stenker. Sebelum Pak Stenker tadi ya, saudara. Orang orang Muslim itu nggak tahu menau, saudara. Mereka mengatakan Nasrani, Nasoro tidak ada seperti yang Pak King David katakan tadi, betul, nggak ada. Nasoro itu nggak ada. Yang versi kalian. Tetapi tidak beli. Iya lu. Tetapi tuduhan bahwa pengikut jalan Tuhan adalah sekte Nasrani itu ada. Paham ya? Nggak seperti kamu. Nih lihat Kisah Para Rasul 24 ayat 5 dan seterusnya. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani, orang dari Nazaret. Tetapi ini tidak seperti kalian katakan. Jadi waktu itu Paulus sedang diadili gitu ya. Ini Paulus di hadapan Felix, pemimpin Felix namanya. Dan di situ ada penjilat. Penjilat itu namanya siapa ya di sini ya? Saya lupa. Felix mulia Tertulus. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia. Namanya Tertulus. Ini orang Yahudi yang kalah saingan dan seterusnya di hadapan Felix. Nih, Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus menikmati kesejahteraan, bla bla. Penjilat kan biasa gitu, kayak nama gitu loh. Saudara-saudara kekasih yang tersayang, Maha Guru, Gurunda dan lain sebagainya kayak gitu. Bahasa-bahasa penjilat tuh begitu, Pak. Karena udah mulai nggak laku. Lihat aja bahasanya nama itu, ya. Telah nyata. Jadi disebut sekte orang Nasrani. Sekte. Jadi sekte Nasrani dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 5 ini merujuk kepada pengikut Yesus Kristus dari Nazaret yang pada masa itu dianggap sebagai kelompok yang berbeda dalam Yudaisme. Dan itu menimbulkan kontroversi dan penolakan dari otoritas Yahudi dan Romawi. Karena apa? Waktu itu Paulus dan Yesus sendiri menyatakan bahwa semua yang tertulis di Tanakh Yahudi itu kitabnya orang Yahudi yang menjadi perjanjian lamanya Kristen. Dan itu satu kesatuan. Jadi bodoh sekali kalau mereka mengatakan nyolong-nyolong itu. Don Titan, kamu yang Spanyol sepenuhnya nyolong kitab kami masuk di kitab sucimu, ya. Jadi Paulus sebagai pemimpin yang terkenal sebagai teolog Yahudi waktu itu bertobat lalu sekarang memberitakan Injil bahwa semua yang tertulis di PL itu benar nih, gitu loh. Lah itu kan berbeda pandangannya dengan Yahudi rabinik. Orang Islam tuh banyak nggak ngerti. Yahudi itu terbagi banyak sekali sekte, bukan sekte ya, mazhabnya, denominasi, istilah-istilah semacam itu ya. Ya. Ada Yahudi rabinik yang masih nggak menerima Yesus sebagai Mesias. Nah, itulah menyebut para Yahudi Mesianik ini sebagai sektenya Yahudi. Karena kitab yang sama, penafsirannya itu tidak sama dengan mereka. Lah, Paulus itu dianggap sebagai sekte, menjadi target tuduhan untuk menekan dan menghentikan penyebaran ajaran Injil, ajaran Kristen. Lah, ini lanjut kepada orang-orang Islam nggak ngerti. Maka mereka menganggap kita ini Nasrani. Beda, Pak. Nah, di IKIM sudah ada penjelasan sana dengan Pak Yulkifli ya tentang bahwa Kristen itu bukan Nasrani. Maka dari itu si Kainama Bences tadi dolak-dalik mulutnya. Kasihan sekali ya. Oke, Tuhan memberkati. Kembali lagi topik kita, apakah Islam itu agama yang memuakkan?
Bahkan sekarang saya belum tampilkan ya, di UK sendiri terjadi protes dengan rupa menolak terhadap Islam, dan sekarang Eropa sudah mulai bangkit nih, sadar. Ingat saudara, dulu pertanyaan tidak pernah orang Islam menjawab. Tolong yang Muslim menjawab, kenapa pengungsi-pengungsi dari negara-negara Islam konflik tidak lari ke negara mayoritas Islam? Bahkan di Indonesia pun hanya batu lompatan, malah bikin masalah banyak di Indonesia sekarang. Tapi larinya ke Eropa, kenapa? Jawabannya karena di sana lebih manusiawi, nggak memandang agama. Setelah besar, lihat UK sekarang menggeliat, mulai menolak Islam. Eropa juga. Nah, pertanyaan apakah ini memuakkan ya mereka-mereka ini? Pak, setengah keras. Silakan. Oke, salam semua yang di room, yang di live chat ya. Topiknya sebenarnya itu Pak ya, tapi nggak apa-apa. Saya menyinggung tadi pembicaraan yang sebelumnya aja deh sedikit. Tolong dinaikkan Pak, biar kita ulang lagi pembicaraan yang tadi, karena ada beberapa yang menarik bagi saya. Nggak apa-apa Pak, kita yakinkan bagaimana mereka sesungguhnya berdasarkan data mereka sendiri gitu. Silakan. Ya, oke. Tolong naikkan Pak. Nah ini yang kata si Habib Rizik gitu ya, bahwa sesembahan lain boleh dimaki. Jadi dia sendiri sudah memaki Allahnya. Dia udah nginjak kepala Allahnya. Kita baca aja dari Qiyas 6 ayat 108, saya bacakan ya. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Udah dilarang memaki Pak, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Jadi jangan salahkan kita. Harusnya saya boleh memaki Allahnya sesuka hati saya. Bahkan mempersamakan Allahnya dengan binatang pun boleh kalau bisa, dan memaki tanpa batas. Tuh, melampaui batas tanpa pengetahuan. Allahnya udah ngomong. Jadi harusnya Muslim nggak boleh marah ke kita. Kan gitu. Karena mereka sudah memaki Tuhan kita. Kita boleh memaki lebih tanpa batas pengetahuan, nggak perlu pakai pengetahuan. Kita lanjutkan ya. Demikian kami jadikan setiap umat, dengar nih, setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka lah kembali mereka. Lihat ini kata si Allahnya. Si Allahnya cukup baik di sini loh. Umatnya aja yang lebih pintar daripada Allahnya jadi. Lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi semua sudah baik, sudah benar sebenarnya kalau kita lihat Qiyas 6 ini. Tapi kemudian muslim-muslim ini saking pusingnya melihat Qur'annya ini babak belur, kayak clipping sana sini nggak jelas, berusaha untuk memahami, akhirnya gila. Terjadilah kayak si Habib Rizik itu. Dilupakannya kata-kata Allahnya ini, bagian ini nih. Ini telah kalau kita bawa Pak. Jadi dengan ini saya boleh memaki loh. Iya. Iya Pak. Ya betul. Pas enggak? Ya. Habib Rizik sekelas dia itu apa nggak ngerti lah ayat beginian ya Pak ya? Ngerti Pak, tapi dia tutup. Nah gini. Saya ada video, nanti saya cari ya, karena itu mau ditranslate katanya ke bahasa Inggris. Ada video di situ diskusi antara seorang perempuan murtad dengan seorang ulama dari universitas di Madinah. Dia bilang saya ini perempuan tidak dihargai oleh Islam karena kami dianggap seperti anjing, gitu-gitu. Apa kata ulamanya? Iya, katanya. Memang begitu adanya. Kalian itu 8 dari binatang yang menstruasi. Disebut Pak yang kita buka itu Pak. Dia salah sebut ya. Dia bilang 7, maaf. Harusnya 8 ya. Dia bilang mengakui 7, ya Pak ya? Diakui, ulamanya Pak. Mengakui. Diakui. Jadi dia bilang begini, begitulah adanya. Kalian ini diciptakan untuk kami. Perempuan diciptakan untuk laki-laki. Begitu bahasanya Pak. Jesslyn. Nanti kalau saya udah dapat videonya yang udah ditranslate nanti saya bagikan. Itu telah, dan apa katanya? Kalau saya tidak memberitakan begitu adanya, saya nggak akan digaji nanti. Itu kata-katanya telah Pak. Nah itu kejadian, saya di channel siapa itu di luar, sampai dilihatkan begini nih, ada pengakuan seorang ulama di Amerika di masjid besar, saya lupa tempatnya. Dia itu membongkar apa yang terjadi di situ. Ada ulama datang dari Pakistan ke masjid besar. Islam pun begitu. Di mana Islam terganggu di ujung. Cek kawan-kawan itu, Adam Sikir bikin live itu kemarin. Di mainstream beberapa saya tampilkan dulu ya Pak. Saya tampilkan dulu. Nah, mereka mencoba mentafsirkan dengan begini, mereka itu menjadi manusia yang mungkin dibilang tidak. Channel siapa itu di luar, sampai dilihatkan begini nih, ada pengakuan seorang ulama di Amerika di masjid besar, saya lupa tempatnya. Dia itu membongkar apa yang terjadi di situ. Ada ulama datang dari Pakistan ke masjid besar itu, dan dia melecehkan anak laki-laki 2 orang. Salah satu ini adalah saudaranya si ulama ini. Dia mengungkapkan itu, apa ada ini nggak benar begini. Akhirnya apa Pak? Dia dipecat dari sana. Dan kasus itu ditutup sama mereka, dibungkus rapi, jadi nggak keluar. Tapi rekaman dapat ya? Ya ada, nanti saya bagian di mana saya tonton itu udah beberapa hari yang lalu. Dia mengakui itu. Dia udah 5 tahun lintang
udah sana sinilah cari kerja karena penghidupan dia kan dari dakwah Pak. Jadi ditolak dakwah di mana-mana setelah itu. Karena dia mengkomplain itu, mengkritik itu, nggak bisa begini Islam gitu, tapi nyatanya tutup dan itulah yang terjadi. Jadi kalau kita bilang apa yang terjadi di Indonesia sah, mereka cari makan sudah, karena mereka tahu umat-umatnya goblok. Nggak akan dibaca ini, kalau dibaca sok baca ini bahasa Arab, ngerti nggak mereka ini? Nggak ngerti. Oh nggak boleh pakai terjemahan, nggak boleh, ini terjemahan nggak sah, ini bukan Quran. Yang Quran yang bagian ini nih. Kalian kan nggak ngerti, tanya saya. Nah dibikinlah bahasa-bahasa yang berbeda. Itu pertama kalau dari saya tanggapi ya. Yang kedua tadi mengenai ada dibilang wahyu turun tidak dalam pakaian Aisyah, ya betul. Ini Sahih Bukhari. Di sini ada disebut ini, the divine inspiration never came to me while under the blanket of any woman among you except her, maksudnya Aisyah. Jadi Salamah di sini marah ke Aisyah. Si Nabi bilang nggak bisa, jangan marahin dia gitu loh. Salamah, jangan ganggu aku dengan menyakiti Aisyah, karena demi Allah ilham tidak pernah datang kepadaku ketika aku berada di bawah selimut wanita manapun di antara kamu kecuali dia. Jadi benar, semua di bawah selimutnya si Aisyah. Kalau sini bilang blanket, sebenarnya enggak, pakaian ini Pak, blanket ini. Di sini diganti nih, pakaian itu. Kalau kita coba cek sini ya, ini bahasa Arabnya ya, pakaian bukan. Oh selimut ditulis, tapi enggak. Yang saya tahu aslinya ini bukan selimut, pakaian, bukan selimut. Begitulah kira-kira. Nah, saya kembali coba nanti ke topik apa, karena topik yang ini Pak ya, saya singgung tadi mengenai siapa bilang, saya bilang apa itu manusia satu itu ya, siapa tadi yang kawannya si Aristo ya, siapa namanya tadi yang Kainama kacamata, kawannya Kainama Adi Hidayat, benches bukan yang tadi, dia sering podcast sama si Kainama itu, si kayak melambai guys, siapa Aristo bukan Aristo, satu lagi Menahem Ali. Tadi videonya Ipung. Ya. Dia bilang apa tadi? Memakan bangkai katanya? Enggak, ya, Paulus itu kan segala sesuatu halal bagiku. Jadi semuanya boleh dimakan dong, termasuk manusia dan lain-lain. Oke. Kita tidak pernah temukan itu eksplisit di Alkitab. Kita lihat apa yang keluar dari fatwa mereka. Nih ya, ini fatwa ya. Nih semua mengenai fatwa ini. Judulnya memakan manusia mati walaupun diperlukan. Baca aja judulnya, perlu kita lihat bawahnya, panjang ke bawah segala macam, kita lihat saja di sini artinya apa. Ini dari macam-macam mazhab, ada Syafi'i di sini, macam-macam. Di sini akhirnya dibilang, pendapat yang paling benar adalah pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bolehnya memakan bangkai manusia jika diperlukan. Allah knows best. Makan itu Satria. Halo, saudara-saudara. Boleh di-share linknya Pak? Hah? Ya, kalau boleh makan ini, Pak, ya. manusia pasti baik. Ya. Saya bahkan pernah membuka, rasanya belum ya Pak. Aduh panjang Pak. Panjang ini. Harus di short pakai short link ini, terlalu panjang, tapi coba aja deh. Saya pernah nggak salah membuka di sini bahwa ada yang memakan ini, bentar ya. Cuman itu karena bahasa Arab agak panjang, nanti saya translatekan. Kanibal ya. Bahwa mereka itu kanibalisme itu ada. Itu tadi di fikihnya mazhabnya Syafi'i ada ya. Ada juga yang gini, ada kejadian di mana seorang muslim menyetubuhi ibunya, membunuh ayahnya dan meminum darahnya. Apa kata sahabat Nabi? Mereka orang beriman. Ada saya bukunya. Ini dari buku Ahlussunnah wal Jamaah ya. Ada saya buku. Jadi manusia-manusia yang begini-begini, mereka sama sekali tidak mengenal agamanya. Tidak mengenal sama sekali agamanya. Mungkin mereka nggak pernah dengar ini, bagian ini. Jangan-jangan belum pernah mereka dengar. Nah, mereka coba menutup membuat Islam itu seakan-akan manis. Aduh, apa sih manisnya Islam? Kayak saya bilang kemarin kan, Islam itu tidak jauh dari darah, perut, dan sejengkal di bawah perut. Coba dari semua yang kita dengar, yang kita baca, yang kita ketahui, nggak jauh dari 3 hal ini Pak. Nggak ada yang lain. Kalau nggak urusan makan, yang berkaitan dengan makan, mau masaknya, cara masaknya, memakannya, cara duduknya, cara menyuapnya, cara mengeluarkan makanan di WC, segala macam. Kalau nggak bunuh sana bunuh sini, kafir halal, darah halal, segala halal. Kalau nggak urusan kasur. Coba yang mana yang 3 ini enggak? Di luar ini ada nggak yang kita ketahui? Semua bermuara ke 3 hal ini. Itu kalau kesimpulan saya setelah saya begitu banyak baca fatwa mereka, buku-buku mereka. Itulah Islam. Jadi dengan begini mereka itu menjadi manusia yang mungkin dibilang tidak tahu diri. Mereka menganggap agamanya paling benar, sementara mereka nggak mengerti detail doktrin mereka yang begitu jelimetnya.
Karena saya kira nggak ada satupun manusia di dunia ini yang mengerti apa itu Al-Quran. Karena yang mengerti udah mati, Pak. 1400 tahun lalu ceritanya begitu. Sisanya mah nggak mengerti. Nah, mereka mencoba mentafsirkan sendiri, kan gitu ya. Dan kalau kita kembali ke topik ini, apa yang terjadi di Eropa itu memang sudah yang saya lihat ya di berita-berita. Karena ini tidak disampaikan di mainstream. Beberapa saya tampilkan dulu ya Pak. Saya tampilkan dulu. Oke, ini kiriman Pak Stengker. Jadi ini di UK, nanti Bapak jelaskan saja. Cepat-cepat aja ya. Nah, ini polisi sedang menambah kekuatan ya untuk mereda kekacauan dan kekerasan. Subscribe. Ya. Kemudian lagi Pak, hati-hati ini di UK ya Pak ya. Oke, itu Viron ya. Itu kejadian minggu lalu, Pak. Minggu lalu ya. Terus satu lagi yang dikirim itu Bangladesh ya Pak ya, terhadap umat Hindu. Itu semacam kayak gimana Pak? Itu terlalu vulgar Pak, kayaknya nggak bisa tampilkan di sini. Ada yang lebih vulgar dari itu. Ya, ada yang lebih vulgar, tapi yang tadi yang dikirim ke saya sudah di Bangladesh ya Pak, itu ya Pak ya. Bangladesh, betul. Nah, Bangladesh ini betul kata Joni Arung, Bangladesh juga lagi kacau. Itu ada seorang Hindu yang kayak disalib begitu Pak, digantung begitu mirip kayak disalib, lalu dipukuli, dia telanjang berdarah-darah semua. Dan ada yang lebih sadis lagi, pasti akan kena ini ya, dianggap grafik ya. Dan itu saya ngeri juga ketika kejadian dulu penolakan Islam terhadap Ahmadiyah. Itu sekian berapa di Banten, di daerah mana itu, Cikesik ya. Cikesik. Itu ada ya Cikesik. Ada videonya Pak. Manusia tuh mereka orang Ahmadiyah ditumpuk sudah kayak anjing, ditumpuk begitu, terus ada yang teriak dengan passwordnya Allahu Akbar, pegang pentungan sambil melompat lalu dikepukul belakang kepalanya manusia itu sampai kejat-kejat, orang Jawa bilang kejat-kejat itu apa ya? Kejang-kejang itu mati Pak. Seperti mukul anjing. Saudara sesama Islam loh itu. Maka benar saya tagih mengenai di sana. Kan itu Pak, kalau saya sedikit mengenai yang di kejadian yang di Banten itu, waktu itu belum ada aturan di media untuk di blur. Saya lihat di TV One, ingat 2000 berapa awal 2005 atau 2000 itu dibakar hidup-hidup. Sudah dibakar, udah mati, mayatnya masih ditimpukin pakai batu segede kepala Pak. Ya, ngeri Pak. Oke, silakan Pak. Jadi begini, itu terjadi yang kejadian di Inggris itu. Kejadian itu sebenarnya sudah menumpuk ya, apa namanya, mereka di Inggris itu sudah mulai muak dengan apa yang terjadi, protes-protes terus. Nah, contoh Tommy Robinson itu bilang begini, tunjukkan sama saya kekerasan oleh orang Inggris terhadap imigran Islam, itu dia bilang. Tapi saya bisa menunjukkan begitu banyak bukti imigran Islam memperkosa orang Inggris perempuan. Termasuk itu di live yang di CNN itu Pak. Nah, termasuk ini lucunya pemerintah Inggris nggak menganggap ini, ini orang-orang ditangkap sudah dilepaskan Pak. Apa nggak marah orang-orang Inggris sendiri ini? Ini yang rakyat itu, yang ribut belakangan 2 hari 3 hari belakangan ini ada kaum pekerja Pak, menengah kelas middle. Karena mereka menganggap terlalu banyak ruang dikasih untuk imigran-imigran ini. Jadi mereka protes itu ke hotel tadi, hotel tempat imigran. Hebat nggak Pak? Imigran itu ditempatkan di hotel, dikasih makan, pokoknya tinggal tidur makan, beranak lah mereka di situ, beranak pinak. Marah mereka, akhirnya mereka mau hotel itu dikosongkan, mereka itu mau dipulangkan semua itu imigran. Ya pemerintah Inggris punya ini ceritanya yang ini ya. Ceritanya ini ya Pak ya. Ini.
Mereka mau mengosongkan hotel itu karena mereka anggap inilah biang kerusuhan di Inggris selama ini. Bayangkan orang itu, yang Pak. nggak tahu diri. Ya. Ya, bayangkan itu. Kenapa mereka maaf, Pak. Kenapa mereka lari ke Inggris dan Eropa? Sebenarnya Karena ini udah banyak Pak ya. baiknya Contoh seperti ya. Lanjut Pak, lanjut. Tampaknya delay antara Bapak dengan saya. Bapak, silakan lanjut. Oke. Nah, contoh nanti kawan-kawan cek yang namanya Douglas Murray ya di YouTube. Douglas Murray. Dia itu tegas-tegas itu menyerang Douglas Murray. Sama kayak Tommy Robinson. Cuma Tommy Robinson udah lama bicara mengenai ini, tapi nggak dianggap dia rasis, Pak. Saya juga waktu kapan ya, saya ingat terakhir akun saya hampir diblok sama YouTube karena komen saya dianggap menyalahi aturan komunitas. Kemudian saya nggak boleh komen dalam waktu berapa? 12 hari lupa saya berapa. Nah nih Douglas Murray ini ya. Cek aja nanti komentar dia mengenai Islam, dia khusus bicara mengenai Islam. Dia bilang kok kembalikan itu imigran itu, deportasi mereka semua. Itu bahasanya. Karena orang-orang ini tidak tahu diri, datang ke sini udah dikasih ruang, dikasih tempat, kenyamanan untuk hidup, dan kemudian mereka pengen mengubah tatanan kehidupan Inggris. Itu katanya, Pak. Tapi menarik sekali tadi, Pak, menarik sekali yang kata siapa tadi yang mengatakan tunjukkan kekerasan orang Inggris terhadap imigran Islam. Saya akan menunjukkan betapa jahatnya mereka ya, sampai memerkosa orang-orang lokal dan seterusnya. Ya. Itu kapan? Itu ada saya kasihkan linknya yang di CNN, Bapak nanti cek aja, Pak. Yang dia interview dengan tapi CNN. tidak bisa dibuka tadi, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Ya, nanti aja kapan waktu lah, lihat aja. Kawan-kawan cek aja namanya Tommy Robinson. Dia ditangkap sudah itu. Karena dianggap menyebarkan isu sara. Karena dia ditangkap orang-orang ini marah. Yang dulunya mereka ini adalah orang-orang yang menentang si Tommy Robinson, dianggap sara dia dulu. Tapi kemudian setelah dilihat kekacauan ini oleh imigran ini, mereka pun merasa oh benar didukung oleh Tommy Robinson sekarang. Oke. Itu yang terjadi di UK. Gitu. Jadi kalau ada yang bilang Ini UK Tommy bakal Robinson, terjadi civil, coba ditampil. Tapi tidak tersedia, Pak, live streamingnya itu nggak ada. Lanjut. Aduh. Ya ini nggak ada, Pak. Oh, udah dihapus Rekaman berarti. tidak tersedia. Udah dihapus berarti. Aduh, tapi saya download. Itulah Indonesia. Aduh. Tommy Robinson not welcome in Glasgow, says council leader Tommy. Tapi Bapak udah nonton ya tadi? Tolong sampaikan lagi, Pak. Yang tadi udah nonton. Jadi dia Tommy Robinson. protes. Ya, dia protes ke pemerintah Inggris gitu. Karena dia dianggap far right, kan mereka ada golongan kiri kanan, ini far right-nya gitu, yang paling kanan sana. Jadi dianggap orang-orang liberal gitu lah. Nah, saya nggak ngerti juga far right itu apa artinya karena nggak ada sama kita kan. Nah, dalam interview itu dia mengecam Islam, khusus Islam. Dulu mereka nggak bicara Islam, Pak. Sekarang dia mengecam betul-betul kayak Tommy Robinson tadi, si Douglas Murray juga, dia bilang Islam, kekacauan terjadi ini gara-gara Islam dibawa dari Arab sana ke sini gitu. Nah, dia mengatakan saya bisa buktikan bagaimana dalam satu kota terjadi pemerkosaan terhadap perempuan-perempuan Inggris oleh imigran Islam katanya. Tapi tunjukkan saya ada kasus orang Inggris memperkosa imigran Islam. Itu tantangan dia, Pak. Dia orang penulis, dia wartawan, nggak mungkin dia nggak tahu ya, nggak mungkin dia cuap-cuap ngomong gitu kan. Nah, itu yang terjadi sekarang di Inggris karena mereka ini sudah terlena. Saya ingat berapa tahun ke belakang ya, 2017 atau 2018 lupa saya. Saya buat komen itu di beberapa tempat sampai di mau di-ban di Sky News atau CNN itu, sampai nggak tahu komen saya dihapus karena dianggap mungkin terlalu keras. Saya bilang begini, bangun, bahasa Inggris, Pak ya, wake up, saya bilang. Segera bangun kalian tidur terlalu lama, kalian nggak merasakan apa yang kami rasakan di negara-negara mayoritas Islam. Ingat betul saya itu. Kemudian komentar saya dihapus. Saya komentar lagi di tempat lain, nah itulah muncul peringatan saya, diberi waktu berapa lama tuh. Kalau nggak nanti mungkin di blog pun saya. Gitu. Nah, jadi kita bisa melihat di sini ya kawan-kawan ya. Beginilah Islam. Kalau Pak Heri tadi bilang, oh mereka ke negara Islam, ke negara kafir Barat karena lebih nyaman. Enggak, Pak. Enggak. Maksud saya gini, Pak. Orang Barat Eropa itu kan karena humanismenya tinggi, Pak. Jadi nggak peduli agama. Sekarang mereka kena getahnya. Tapi sisi lain yang Bapak katakan enggak, silakan, Pak. Dalam hal apa yang pasti saya tidak tahu. Di India dan Bangladesh udah berhasil. Di Bangladesh terutama berhasil. Namanya love jihad. Di India sekarang lagi ramai. Love jihad. Jadi dikawini orang lokal supaya jadi Islam. Dia bisa mengawini 4 orang kan? Namanya love jihad. Itu sangat berhasil di Bangladesh, Pakistan. Mereka akan coba di India.
Nah, kalau yang di negara-negara barat bukan itu Pak, jihadnya itu jihad imigran. Jadi mereka, contoh, mengapa tidak satu ekor pun imigran yang diterima oleh negara-negara di sekeliling konflik di Arab? Kayak misalnya Palestina, Mesir nggak terima, Yordan nggak terima, padahal samping-sampingan. Afghanistan, Turki nggak terima, Yordan nggak terima, apalagi Iran nggak terima, larinya semua ke negara barat. Itu adalah trik Islam zaman sekarang. Saya kapan hari saya bilang, apa di channel Pak Heri, apa di channel Pak Lidara, udah setahun lalu apa ya? Itu jihad baru mereka, saya bilang itu Pak. Caranya apa? Menyebarkan orang gitu loh, menyebarkan orang Islam, bawa ke negara mana imigran, biarkan di situ berkembang biak, kuasai negara itu. Itu yang terjadi, dan ini yang dilupakan oleh orang-orang di negara barat dengan dasar humanity tadi Pak Heri. Dan Pak, mereka baca ya, Pak Steng keras, termasuk jihad menyebarkan ke kantong-kantong Kristen Pak, mulai dari ya, anggapannya kan sampai sekarang. Anggapannya bisa ke arah sana, apapun bentuknya. Kalau kita ingat zaman Soeharto, memang dia murni. Soeharto nggak bicara agama Pak. Ya, tapi ditukangi jangan bilang Islam. Ya betul, itu bisa saja terjadi. Tapi dalam masa itu kan Islam abangan masih menguasai negeri. Oh iya, masih menguasai. Sekarang Islam abangan cuma abang-abangan, jadinya sudah Islam abang-abangan, mereka bukan Islam abangan lagi. Islam yang di atas sekarang adalah Islam radikal ini, yang fundamental. Dan itu terjadi di seluruh dunia terlelap gitu Pak. Sekarang udah banyak orang berteriak ini mengenai ini di luar sana. Contoh tadi siang, cek kawan-kawan itu Adam Sikir bikin live itu kemarin apa ya? Dia mengatakan hal yang sama. Akan terjadi riot besar dan Inggris itu akan mungkin bisa terjadi civil war ya, perang saudara gara-gara itu. Dan itu bisa terjadi, sangat mungkin. Gitu. Nah, tentu kalau kita lihat ini mengapa ini terjadi, dengan pola pikir seperti apa mereka bisa terbentuk, ya dengan cara pola pikir agama mereka. Kita bisa lihat di beberapa ayat di Quran mereka ini, contoh misalnya di Ali Imran 28 jangan ambil orang kafir jadi walimu, udah selesai. Dan disuruh mereka bersiasat Pak, tuh disuruh bersiasat kepada orang kafir. Artinya gini, kan ada satu sumpah bagi tipu apa ya, kebohongan yang boleh sama mereka itu, katakan iya padahal tidak di hatimu, kan nggak masalah sama Allah. Gitu. Dan itu yang terjadi sama kita sekarang Pak. Dan saya ingatkan ya, kalau Pak Heri ada kenal dengan gereja bangunlah, kalian terlalu tertidur selama ini gitu. Kita udah dijajah sama Islam. Malah disuruh diam tuh piye Pak? Ya? Malah disuruh diam tuh gimana? Nanti kalau dibakar gerejanya baru merengek-rengek, itu pelita itu semua. Begitu tuh mereka Islam. Karena mereka udah nyaman, udah tenang, nggak merasa terganggu. Begitu terganggu langsung merengek semua. Karena Islam fundamental ekstremis ini sudah banyak di Indonesia. Makanya saya bilang Islam abangan jadi Islam abang-abangan sekarang. Nggak ada lagi Islam abangan itu, nggak ada. Contoh kejadian Ahok dulu di Monas dulu. Itu contoh bahwa fundamentalis ekstremis Islam itu sudah begitu kuat ya di negeri ini. Nggak ada lagi orang abang. Gitu. Nah, kalau kita lihat contoh bagaimana ajaran mereka ini menghancurkan cara pikir orang, kita bisa lihat nih Pak. Contoh nih tafsir ya, saya buka sedikit tafsir jalan lain dari QS 64 ya. Di sini diceritakan mengenai Abraham. Abraham itu bahkan harus menafikan bapaknya. Nih, Abraham is using to intimate his father that he can do nothing for him, forgiveness, bla bla, karena memang tidak akan diampun lagi bapaknya gitu. Baca nanti nih kawan-kawan tafsir ini. Pelajari di sini bahwa Allah itu memang mengajar orang untuk berbuat menjadi begitu jahat sampai tidak ada ampunan bagi orang kafir. Nah, bagaimana mereka ini bisa hidup di dunia umum gitu loh Pak, di masyarakat yang plural? Bisa? Nggak bisa saya kira. Karena ajaran mereka sudah begitu menghancurkan otak manusia Pak. Kalau kita lihat di ayat ini, kita buka ya ayat 60 ya, 64 ya. Dia kalau nggak salah saya di sini dibilang itu permusuhan itu kekal gitu loh. Mana nanti kita lihat ya 64. Nah nih, bla 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 bla, mana ini? Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan daripada sembahan lain, kami mengkafirkan, dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Bayangkan Pak, ini ajaran mereka. Jadi jangan harap bahwa Islam itu begitu manis di depan kita, dan mereka diajarkan yang begini.
Kita dianggap musuh dan mereka bermanis muka. Itu. Nah, satu hal mungkin saya tambahkan sebagai mungkin penutup nih kawan-kawannya, konsep bermuka dua dalam Islam. Ini ya. Namanya itu kalau saya baca al-wala wala bara, gitulah istilahnya ya. Ini ada konsep bermuka dua nih. Kita lihat dari ini, dari Islam Q&A ya. Ini mereka tanya jawab Islam di sini nih. The concept of loyalty and disavowal and it is importance. Tuh, kita coba translatekan. Konsep kesetiaan dan pengingkaran dan pentingnya. Lihat kawan-kawan. Silakan baca yang ini. Ya, di sini semua disebutkan bagaimana Islam itu boleh mengatakan iya dalam hati, tidak dari mulut pada iya dalam hati kepada orang non-Muslim. Saya kasih linknya, silakan baca. Konsep ini mereka sampaikan. Lihat mengerikannya agama ini. Ini yang namanya agama, saya bilang enggak. Ini mah kultus, sudah kultus penyembahan hantu mungkin kalau saya bilang. Begitu jahatnya saya pikir mereka. Mungkin penutup Pak Heri ya. Pada kawan-kawan pada tahu yang namanya Ibnu Khaldun? Tahu Ibnu Khaldun ya? Sedikit. Mungkin saya sampaikan di sini ya untuk kaum-kaum nanti Pak, mungkin ini ingat saya nih, saya lagi search tadi. Coba kawan-kawan Muslim kalian jangan bawa-bawa nama Bible mulai sekarang, bilang aja Injil sudah, karena Allah kalian nggak kenal apa itu Bible. Saya cari Bible di Quran, nggak ada tulisan Bible. Jangan sok-sokan kalian, itu nggak ada nah. Jangan bawa nama Bible, Biblos apapun namanya, bawa Injil karena itu yang kalian tahu, kalian nggak ngerti mengenai Bible. Nggak ada nama Bible di Quran Pak. Kurang ajar nih orang Islam lama-lama. Nah ini, ini Ibnu Khaldun ya. Saya kira pada kenal ya Ibnu Khaldun ya. Kita coba translate saja apa yang ada di sini. Nih, apakah Ibnu Khaldun rasis terhadap masyarakat Arab? Karena dia membuat tulisan Pak mengenai Arab. Begitu besarnya nama Ibnu Khaldun ini. Nanti baca saja di sini apa katanya nih ya. Ini nih. Ini kata-kata yang begitu telak ini. Mana sih? Bentar. Jadi Islam Arab itu katanya kalau datang itu menghancurkan. Jadi yang dibawa hanya menghancuran gitu. Mana sih? Coba ayat dibanding ini. Nah ini nih. Orang-orang Arab tidak mencapai kedudukan raja kecuali melalui sifat agama, perwalian dan pengaruh secara agama. Itu Arab. Ini di atas disebut. Jika orang Arab menaklukkan bangsa-bangsa, maka mereka akan segera hancur. Maksudnya itu bangsa-bangsa hancur aja begitu Arab datang. Ini Ibnu Khaldun yang bilang ya, bukan saya. Orang-orang Arab itu tidak mencapai kedudukan raja kecuali melalui sifat agama, perwalian, pengaruh agama secara umum. Orang-orang Arab adalah bangsa-bangsa yang paling jauh dari politik kerajaan. Bangunan-bangunan yang dibangun oleh orang Arab dengan cepat dihancurkan, kecuali sedikit saja, mungkin dihancurkan gitu loh, pokoknya nggak ada bekas. Contoh ISIS, bagaimana dihancurkan itu, peninggalan sejarah. Orang-orang Arab adalah orang yang paling jauh dari kerajinan. Coba Pak, ini yang bangsa yang dipuja-puja muslim-muslim itu. Ibnu Khaldun ini dia seorang scholar Islam ya, sosiolog juga kalau nggak salah saya. Banyak ini ajaran-ajaran dia dipakai. Ya benar ya. Permisi Pak Stengker. Ya, ini adalah Ibnu Khaldun, ulama modern. Ya betul. Ya. Yang di zaman pertengahan itu juga ada ulama mereka namanya Ibnu Khaldun ya. Oh ya ada. Ya ini yang modern sekarang Pak, bukan yang dulu enggak. Tapi dia kan dipandang sebagai seorang scholar, pemikir. Yang tulisannya ya pemikir ya betul, pemikir yang tulisannya dipakai orang-orang sekarang kan. Dan dia mengatakan ini, itu bukan kita yang mengatakan, bukan Kristen Islam yang mengatakan itu maksud saya. Saya hanya mengatakan bahwa Islam ini nggak ada lebih daripada apa lagi yang cocok ya, kayak wabah mungkin ya. Jadi begitu datang ngancurin gitu loh. Datang bukannya bikin bagus, udah bagus itu norma-norma yang ada di Inggris pengen dirombak jadi syariah. Ada satu kemarin itu kapan waktu dah berapa bulan lalu saya lihat wawancara CBN News. CBN itu kan Christian Broadcasting News ya, dengan satu orang ulama di Inggris yang bilang begini, kami akan mendirikan syariat di Inggris. Itu kata-katanya Pak. Baik dengan cara lembut maupun dengan cara kasar. Artinya dengan cara baik-baik atau dengan pedang. Akhirnya orang ditangkap. Tapi itu udah berapa bulan lalu, jauh itu udah kapan saya ingat itu wawancara itu. Itu mewakili cara pikir orang-orang Islam di Inggris Pak. Ya. Itu di kepala mereka. Mereka pengen mengubah Inggris itu menjadi syariah. Dan begitulah Islam. Di mana mereka tempat, kalau saya ingat kayak film Lord of the Ring ya, itu bagian Orc itu loh. Kan antara human Orc sama apa, yang peri-peri apa itu yang di pohon-pohon. Orc itu begitu datang ngancurin tuh. Ada pohon-pohon pokoknya jadi rata aja. Itulah mereka. Itulah Islam. Mereka nggak bisa keluar dari situ lagi sekarang. Kenyataan itu nggak bisa ditolak. Ngeri Pak ya. Nah, kawan-kawan makanya cepat-cepatlah apa fakta itu kita harus sebarkan ini supaya sedikit
banyak kawan-kawan Islam mulai bisa berpikir agama mereka itu bukan agama gitu. Itu cuma satu politik pemerintahan yang pengen menguasai, itu aja, enggak ada. Agama hanya pegangan untuk itu, kan dibilang tadi tuh sama Ibnu Khaldun tuh. Agama ini hanya sebagai wadahnya saja. Tujuannya enggak menguasai dunia secara politik. Negara. Jadi Islam itu kayak negara. Coba. Kalau saya orang Indonesia, saya tersinggung nggak orang Indonesia di apa namanya, dilecehkan atau disiksa atau diapain di luar negeri? Tersinggung kan? Islam pun begitu. Di mana Islam terganggu, di ujung dunia sana Islam ribut. Karena dari pikiran mereka Islam itu jadi satu negara. Dunia ini negara Islam. Begitu kira-kira dari saya, Pak Heri. Oke. Ya. Terima kasih, Pak. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan berita tersebut. Luar biasa. Ada apa dengan Islam di beberapa negara lain yang berkaitan dengan Islam secara agama di sana, teman-teman? Dari penjelasan yang barusan kita dengarkan, selalu ada problem-problem yang dihadapi oleh beberapa negara yang di dalamnya ada agama-agama yang sedang dianut. Nah, alasan-alasan yang dibuat itu menurut mereka adalah alasan yang cocok untuk negara mereka, bukan untuk Indonesia, ya. Nah, teman-teman, kenapa hal itu bisa terjadi? Ya karena mungkin ada sesuatu hal yang kurang tepat. Ya, kurang tepat sehingga dilarang atau bahkan malah ditutup sebanyak itu gitu ya. Saya tidak tahu apa yang menjadi pokok masalahnya, tapi dari berita itu kita bisa melihat dengan jelas bahwa ada satu keadaan yang mengharuskan mereka menutup dan melarang hal-hal itu dilakukan, khususnya untuk keyakinan agama Islam, ya. Jangan panas, jangan marah gitu ya, karena itu merupakan di negara lainnya gitu ya. Ya, negara-negara lain pun sudah semakin sekuler, teman-teman. Misalnya Arab Saudi sudah semakin sekuler kan. Arab Saudi yang notabene itu negara Islam, yang dulu itu menekankan hijab dan lain sebagainya, justru saat ini lebih bebas. Kalau di sana dulu beritanya perempuan tidak bisa menyetir mobil, sekarang sudah bisa dan lain sebagainya. Entah itu sebuah kemajuan ya. Nah, kalau di negara-negara Islam itu sudah menunjukkan tidak perlu lagi misalnya menekankan satu identitas agama ditekankan dalam satu negara, bahkan diberi ruang untuk keberagaman begitu ya. Bagaimana dengan Indonesia gitu ya? Aduh, di Indonesia mungkin lebih mabuk agama guys ya. Mungkin lebih mabuk agama gitu ya. Bahwa ada orang-orang yang mempertontonkan bahwa agamanya lah yang paling benar di muka bumi ini, dan orang lain yang beribadah bisa dipersekusi, bisa dilarang, bisa dibubarin begitu ya. Bahkan yang baru-baru ini yang terjadi kan kita bisa lihat ya. Nah, teman-teman, hal ini sangat disayangkan gitu ya. Sangat-sangat disayangkan begitu. Di negara yang dihuni oleh beragam etnis, beragam agama, justru didapati orang-orang, oknum-oknum tertentu yang paling merasa ya, ini berat nih, yang paling merasa punya agama yang lebih baik begitu ya, dibandingkan agama lain gitu. Yang lain nggak boleh beribadah, tapi saat yang sama kita lihat selalu penutupan jalan untuk melaksanakan ibadah gitu ya. Aduh, kasihan. Nah, bagaimana dengan berita tersebut yang tadi itu? Ingat teman-teman, semua itu mereka lakukan karena ada pertimbangan-pertimbangan mereka. Kalau harus mereka menutup masjid, menutup bahkan melarang hijab, melarang dan lain sebagainya yang berkaitan dengan agama Islam, itu urusan mereka, bukan urusan kita. Tetapi dari berita ini kita dapat belajar ya. Setiap keputusan yang diambil itu pasti ada sebabnya. Misalnya di Arab Saudi atau yang barusan kita dengar itu, mereka itu mengizinkan bukan lagi kemajuan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, tetapi harus secara seragam begitu ya. Itu luar biasa teman-teman ya. Nah, saat semua itu berlangsung, tidak ada unsur apapun di dalam video ini selain daripada menginformasikan kepada teman-teman bahwa di daerah-daerah itu pun ada orang yang sudah melakukan aksi sedemikian rupa sampai menutup rumah ibadat, masjid dan lain sebagainya. Ada apa? Mari kita terus lihat informasi selanjutnya bahwa kalau ada kemunduran yang disebabkan oleh agama tertentu, maka lebih baik itu semua berlahan-lahan diperbaharui, diperbaiki, ditata lebih bagus begitu ya. Karena agama sesungguhnya menata kehidupan ini, menata keberagaman, menata antar umat beragama. Jangan kau ngaku beragama tapi saat yang sama kau merugikan orang lain. Negaramu nggak maju, orang-orang di sekitarmu malah ketakutan. Jangan sampai orang beragama demikian. Saya berharap di Indonesia secara khusus semakin terjalin kerukunan antar umat beragama, walaupun berbeda cara ibadah, berbeda rumah ibadat, berbeda Tuhan, berbeda Allah dan lain sebagainya, tetap rukun satu dengan yang lain. Karena toleransi itu hanya dapat terjadi ketika kita memberikan kebebasan kepada keperbedaan. Oke teman-teman, kiranya kasih Kristus yang selalu memberkati kita. Tuhan memberkati. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.